Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita kami sambut pagi ini. Terima kasih telah memelihara menjaga kami sepanjang malam hingga kami boleh beristirahat dan tenang. Dan pagi ini kami boleh bersyukur kembali buat napas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami. Kami sambut pagi ini dengan firman-Mu. Biarlah Kau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami, dan merenungkannya. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami selalu bersukacita setiap hari karena kasih-Mu di dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Kejadian 37 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-36 dengan perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir yang berbunyi demikian. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Kata Israel kepadanya, "Pergilah, engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan pada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan bawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak.
Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya, tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun dapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga dari kemarin yang tentang Abraham yang ingin mengorbankan Ishak itu, di sini juga saya kagum juga kepada Yusuf, karena Yusuf itu tidak melawan, dilemparkan ke sumur, saudara, karena dia anak yang gimana ya, karena orang-orang pilihan itu kayaknya taat gitu loh. Orang-orang pilihan adalah orang yang taat, karena tidak semua orang bisa seperti ini, saudara. Segala sesuatu terjadi itu karena seizin Tuhan ya. Sekalipun banyak penderitaan seperti yang kita alami juga, tapi Tuhan punya rencana yang indah di situ, seperti Yusuf juga. Hingga akhirnya dialah yang menolong saudara-saudaranya dari kelaparan, dan juga dipilih Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara, memperhatikan setiap peristiwa demi peristiwa, supaya kita dapat memahami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita, setiap pribadi. Tuhan mengasihi kita semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah kami semua dapat mengambil inti dari semua yang kami dengar, bahwa kami juga dapat belajar dari segala sesuatu tentang hidup ini, dari apapun yang terjadi, karena Tuhan yang akan berperan di situ menolong kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, dan setiap hari kita melakukan kebaikan, karena di dalam kebaikan ada Tuhan yang bekerja. Sekalipun kita dicobai dengan banyak percobaan yang terjadi, itu semua diizinkan Tuhan terjadi supaya Tuhan dapat bekerja dan menolong kita. Karena setiap orang pasti punya masalah masing-masing. God bless you all.